Pemirsa, persiapan tenda bagi jemaah calon haji di Mekah sudah hampir 100%. Sejumlah jemaah pun sudah mulai tiba di Tanah Suci, sementara pelepasan ratusan calon haji kelompok Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat diwarnai isak tangis dan haru keluarga. Beginilah suasana pelepasan ratusan jamaah calon haji asal Kabupaten Lombok Barat yang tergabung dalam kelompok terbang kedua di kantor bupati setempat pada Senin sore. Pelepasan diwarnai suasana haru oleh pihak keluarga saat mengantarkan orang terdekatnya menunaikan rukun Islam kelima. Jemaah calon haji diberangkatkan menggunakan 4 bus menuju asrama haji dan dijadwalkan berangkat pada siang hari ini menuju Tanah Suci. 243 jemaah calon haji yang berangkat merupakan sebagian dari 520 orang yang menunda keberangkatan tahun 2020 lalu karena pandemi COVID-19. Jumlah jemaah Lombok Barat yang akan berangkat di gelombang kedua ini adalah 243. Kemarin memang ada 3 yang bukan diri, sudah alasan sakit, ya. Nah, tapi alhamdulillah dapat mengganti tambahan itu. Sementara itu, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH daerah kerja Mekah hari ini meninjau Arafah, tenda-tenda untuk jemaah calon haji di area untuk jemaah Indonesia. Tiap tenda dilengkapi dengan pendingin udara karena udara di Makkah suhunya bisa mencapai 46 derajat Celcius. Selain itu, di dalam tenda juga disiapkan karpet atau kasur kecil untuk jemaah wukuf. Persiapan memang belum 100%, tapi dipastikan tersedia untuk jemaah saat wukuf di Arafah nanti. Belum 100% ya, tapi memang saat ini sedang disiapkan. Kita lihat ini sudah banyak AC-AC yang baru yang dipasang. Semoga tahun ini lebih bagus lagi pelayanannya, sehingga bisa meningkatkan fasilitas pada tahun ini. Jemaah calon haji Indonesia gelombang kedua akhirnya mulai tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Setibanya di bandara, jemaah sudah mengenakan pakaian ihram agar tidak mengantre saat tiba di bandara. Para jamaah agar supaya mereka tetap menjaga dokumennya dengan baik. Tadi saya masih melihat walaupun sudah fast track, tapi ternyata masih ada juga jamaah yang mengeluarkan paspornya. Ini yang sangat berisiko ya. Padahal seharusnya kalau paspor itu sudah diproses, artinya imigrasi sudah dilakukan di Jakarta, paspor disimpan. Kedatangan mereka juga mendapatkan sambutan khusus dari perwakilan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Mereka diberikan bunga tanda sukacita karena sebentar lagi rukun Islam kelima akan segera dilaksanakan. Tim Liputan melaporkan. Ya, jelang puncak haji tanggal 9 Zulhijjah atau Hari Arafah, segala persiapan terus dilaksanakan agar semua prosesi ibadah haji tahun ini bisa berjalan dengan lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, Pak Ustaz Atabik, bicara ibadah haji, ini nggak lengkap ya rasanya kalau tidak membahas air zam-zam yang kerap menjadi oleh-oleh bagi para jemaah. Sebenarnya apa sih keutamaan atau keberkahan dari air zam-zam tersebut? Sejarah penamaan sumur zam-zam ini seperti apa, Pak Ustaz? Ya, Mbak Wanda, kita melihat ke belakang, yaitu dulu ada putra Nabi Ibrahim namanya Ismail dengan ibundanya Siti Hajar. Keduanya kemudian ditinggal oleh Nabi Ibrahim karena ada tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah berlari-lari Siti Hajar dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah memohon pertolongan karena bekalnya sudah habis atau sudah menipis. Saat itulah Ismail menangis karena dia seorang bayi yang membutuhkan minuman. Dan saat perjalanan itulah ketika pulang bertemu dengan Ismail, ternyata dari jari jemari ya mungilnya Nabi Ismail, yaitu dari kakinya, keluarlah sumber mata air. Disebutlah oleh Hajar Zam-Zam, Zam-Zam, Zam-Zam. Artinya air yang mengalir, air yang mengalir, air yang deras. Karena betul-betul tiba-tiba sebelumnya tidak ada, tiba-tiba memancar, begitulah sampai dikatakan Zam-Zam itu air yang penuh dengan keberkahan. Untuk apapun air Zam-Zam itu akan dikabulkan oleh Allah. Ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Keberkahannya, kata Nabi, air Zam-Zam tergantung niat peminumnya. Kalau niatnya untuk menghilangkan dahaga, insya Allah Allah penuhi. Niatnya untuk menghilangkan penyakit, Allah berikan kesembuhan. Niatnya untuk memberikan semangat ibadah, Allah memberikan semangat. Tergantung niatnya dari seorang yang meminumnya. Dikatakan dalam hadis Tobroni, sebaik-baik air yang ada di muka bumi adalah air Zam-Zam. Karena dikatakan sebaik-baik, maka siapapun
dapat nawaitu ketika minum air Zam-Zam. Saya setuju ini menjadi oleh-oleh yang memang sulit untuk mencari di tempat yang lain. Dan demikian juga ada seorang sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Ini sahabat yang memahami keberkahan dan keutamaan air Zam-Zam. Dia katakan, saya 1 bulan di Mekah tidak mengkonsumsi yang lain kecuali air Zam-Zam. Dan alhamdulillah sepanjang itu beliau dijaga kesehatannya oleh Allah. Ta'amu ta'min. Sampai dikatakan ini bukan hanya minuman, tapi makanan yang dapat mengenyangkan. Sehingga disitulah semua kita yakin dengan sejarah awal. Bagaimana seorang Ismail dengan ibundanya kemudian Allah anugerahkan. Dalam waktu yang sangat panjang. Tentu sumber air ini harus dibaikan, harus dibangun. Jadilah sumur Zam-Zam. Tadinya nggak ada sumurnya. Barulah dibangun oleh beberapa orang agar kemudian terjaga kebaikannya, terjaga kesuciannya. Dan tentu sekarang dibuatlah air sumber Zam-Zam dengan teknologi canggih sehingga tetap saja sumbernya adalah sumber yang sama. Tetapi teknologi itu adalah bagian dari usaha manusia agar terjaga kebersihannya, terjaga kesuciannya, juga terjaga keberkahannya sampai kapanpun untuk siapapun insya Allah. Insya Allah. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz, di sekitar Ka'bah ini disebut ada beberapa tempat mustajab untuk berdoa, salah satunya tempat bernama Multazam. Nah ini sebenarnya di mana letaknya dan bagaimana tempat tadi bisa dikatakan menjadi tempat yang begitu mustajab sehingga akhirnya banyak jemaah yang berebut ke tempat tadi Pak Ustadz? Masya Allah, inilah anugerah Allah bahwa di sekitar Ka'bah itu ada tempat-tempat mustajab, yaitu doa seseorang mustajab amat sangat dikabulkan oleh Allah. Di antaranya adalah multazam. Makna bahasa multazam itu tempat memeluk. Karena Nabi dulu ketika sampai di tempat itu memeluk. Bahkan meletakkan dahinya, meletakkan dadanya, kemudian juga kedua tangannya. Saking agungnya tempat tersebut. Nah, multazam itu dikatakan adalah lokasinya antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Sebelah sini ada Hajar Aswad, sebelahnya itu pintu Ka'bah. Disitulah orang-orang berdesakan karena mengikuti tuntunan Nabi. Kalau kemudian tidak bisa mencium, tidak bisa menempelkan pelipisnya, ya tidak dapat menempelkan dadanya, jangan memaksakan. Tetap saja nilainya tetap mustajab. Namun dulu Nabi karena tentu keadaannya leluasa, maka dapat menempelkan, dapat berlama-lama memeluk dari multazam. Sekarang tentu kita harus perhatikan jangan sampai itu melukai diri sendiri atau menyakiti orang lain. Memadailah dengan kita berada agak jauh. Yang penting dekat dalam tanda kutip arahnya arah dengan pintu Ka'bah dan arahnya dengan Hajar Aswad. Lokasi itulah yang dikategorikan sebagai multazam. Siapapun yang berdoa kata Nabi, siapapun yang memohon, siapapun yang sholat di situ, siapapun yang bermunajat, Allah akan penuh. Kalau orang mohon ampun, Allah ampuni. Memohon apapun tentang dunia, Allah penuhi. Memohon akhiratnya, Allah penuhi. Bahkan banyak kisah-kisah yang tentu ini sangat baik disampaikan oleh para jemaah. Manakala mereka dalam keadaan sulit, gitu, tiba-tiba ada ujian dan sebagainya, dia duduk di situ. Ya, kalau dekat itu agak sulit, agak jauh. Yang penting arahnya adalah sama dengan arah pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Ketika itu, ia bermohon agar kemudian kesulitan itu Allah angkat. Alhamdulillah Allah penuhi secara langsung. Karenanya disebut dengan multazam. Dulu Nabi memeluk tempat itu, bahkan kemudian Nabi menciumnya karena itulah tempat yang sangat agung. Sekarang kita lihat kondisinya, tapi tetap keberkahannya, mustajabnya tidak pernah berkurang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, baik, terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan terakhir nih, sejarah mencatat bahwa Rasulullah melaksanakan ibadah haji hanya sekali dalam hidupnya. Nah, apakah ini kemudian menjadi syarat bahwa sebaiknya ibadah haji itu hanya cukup sekali saja Pak Ustadz? Alhamdulillah, ini satu hal yang sangat baik bagi kita. Maksudnya Nabi itu kan sebagai contoh. Ya. Padahal Nabi amat sangat mungkin mampu waktunya, mampu fisiknya, dan mampu hartanya untuk setiap tahun Nabi itu menunaikan ibadah ke tanah suci, yaitu ibadah haji. Dalam tanda kutip memang ada dua hal. Yang pertama bahwa ini menunjukkan keringanan bagi kita. Karena ternyata tidak semua umat Nabi itu mampu. Kalaupun mampu, antrinya panjang. Setelah ia menunaikan, sulit lagi untuk mencari waktu agar dia dapat menunaikan ibadah haji.
Namun yang kedua, agar kita juga memberikan kesempatan kepada yang lain. Semua kita ingin sampai ke tanah suci, tapi kan jumlah kita banyak. Tidak mungkin semuanya satu waktu berada di tanah suci, karena ada persoalan-persoalan keamanan, kesehatan, kemudian kenyamanan, dan juga keharmonian. Disitulah ketika seseorang sudah menunaikan ibadah haji sekali, maka ia kemudian mempersilahkan kepada sahabatnya, kecuali pembimbing ya, karena memang ada petugas, ada pembimbing yang notabene itu amat sangat dibutuhkan oleh jamaah. Dan disitulah kita juga harus lapang dada. Ketika kita sudah menunaikan, insya Allah nilainya sudah dicatat di sisi Allah. Ada sahabat kita, ada saudara kita, ada keluarga kita, yang mereka juga sama memiliki kerinduan untuk sampai ke tanah suci. Kalau nawaitu kita tulus bahwa ini adalah untuk memberikan kesempatan, kita pula meskipun tidak berhaji, tetap dicatat sedang berhaji. Kita mampu misalnya tahun berikutnya, namun kemudian dia malah mempersilahkan sahabatnya, saya sudah Bu, silakan ibu saja. Luar biasa. Kalau itu terjadi, maka berarti dia memahami bahwa Nabi mencontoh sekali, tetapi yang bertugas, yang menjadi pembimbing, atau memang ada kebutuhan-kebutuhan khusus juga tidak dilarang oleh baginda Nabi SAW, menandakan semuanya tergantung dari kemampuan kita. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz At-Tabik atas waktu dan juga tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Semoga kita ketemu lagi di lain kesempatan dalam kondisi sehat walafiat ya Pak Ustadz ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.